Hai sobat, kali ini kita akan belajar pengisian master pemasok ya. Tentu saja didukung oleh program software akuntansi Emisoft. Nah, selanjutnya kita kenali dulu untuk perusahaan dagang, data vitalnya adalah membeli barang. Di dalam membeli barang diperlukan data pemasok, kemudian juga penentuan limit kredit dan TOP. Tujuannya ya agar limit kredit ini bisa mencegah over budget pembelian barang. Kalau TOP untuk mengukur nanti di laporan hutang jatuh tempo pembayaran. Nah, kemudian saya berikan catatan dari pengalaman beberapa perusahaan kecil. Biasanya nama perusahaannya tidak jelas atau inisial tidak dilengkapi. Ya, tujuannya supaya data supplier ini tidak open, tidak banyak diketahui oleh orang lain. Nah, terutama perusahaan kecil karena yang membeli barang adalah ownernya sendiri. Namun, jika perusahaan semakin besar, tentu membutuhkan administrasi cukup banyak. Nah, biasanya data yang berhubungan dengan pemasok pasti harus jelas. Hanya dibedakan yang mengerjakan atau yang memiliki akses data pemasok tidak banyak orang. Jadi orang tertentu yang dipercaya. Nah, perlu diketahui dalam mengedit data pemasok harus ingat tentang master kota. Karena master kota tidak ditulis atau di entry manual ya, namun ada link master kota. Yuk kita kenali dulu ya. Ini bentuk menu data pemasok di dalam program. Kita kenali satu persatu. Ini identitas super itu adalah identitas user pengguna. Seandainya ada yang mengubah, nanti di sini ada garis miring yang mengubah siapa. Kemudian, nah ini yang tadi saya katakan kota. Data kota ini adalah data yang link dengan master kota. Selanjutnya ini alamat cetak. Jadi alamat PT ini bisa berbeda dengan alamat cetaknya. Biasanya perusahaan itu ada kantor dan ada gudang. Biasanya alamat cetak itu tertuju ke gudangnya supaya bagian pengiriman tidak salah mengirim ya. Oke, jadi tidak harus sama dengan alamat kontak ya. Selanjutnya ini TOP. TOP dan yang selanjutnya ini limit kredit. Nah, dua hal ini diperlukan untuk ditetapkan agar bisa membatasi hutang terhadap perusahaan ini. Selanjutnya, ini total kredit. Total kredit ini akan muncul jika terjadi transaksi pembelian. Jadi saldo hutang yang belum dibayar akan muncul di sini. Selanjutnya, di sini ini adalah data yang akan muncul apabila perusahaan sudah berjalan lama, misalkan 1 tahun dan tutup buku di tahun itu, kemudian ada saldo hutang-hutangnya, faktur itu akan terdata sebagai saldo awal di sini. Sedangkan yang di laporan nanti muncul ini juga ditambah muncul saldo pembelian yang terbaru. Selanjutnya kita pelajari lagi bagaimana untuk memasukkan data pemasok. Kemudian kita akan mengenal history repeat order. Data pemasok itu ditujukan untuk history repeat order. Jadi kalau kita misalkan kehabisan barang, kita tahu pemasok mana yang harganya lebih murah. Atau kita kapan terakhir beli barang. Nah, ini data pemasok itu diperlukan ya untuk history repeat order. Nah, kemudian kita juga bisa melihat data pemasok atau supplier ini bisa membandingkan harga beli. Jadi reportnya nanti bisa kita bandingkan jika ada produk yang sama dibeli dari pemasok yang berbeda. Tentu saja analisa semua ini tujuannya ya untuk meningkatkan omset.
Kemudian kita akan membahas tentang pemasok ya. Jadi ini pemasok dibutuhkan untuk catatan pembelian dan buat perencanaan belanja. Jadi data pemasok penting ya untuk diadakan. Yuk kita belajar cara mengentry master pemasok. Oke, kita akan belajar memasukkan data pemasok ya. Nih, data pemasok kita akan masukkan di dalam program. Nah, kita master pemasok. Nah, di sini kita membuat baru. Oke, kita lanjutkan ya dari nomornya menjadi nomor 10. Kode ini bisa berbeda ya. Misalkan kita pemasok kita kasih inisial, huruf juga bisa. Namun saya dalam hal ini tinggal nomor urut aja ya. Oke, kita akan masukkan data. Nama perusahaannya Kojip. Jadi anggap aja ini Kojip. Kita masukkan. Ini saya Ctrl C ya, karena itu datanya berupa teks yang bisa di-copy. Kemudian kontaknya. Ini saya juga blok. Saya Ctrl C. Saya masukkan. Jadi sebenarnya ini tinggal diketik ya sebenarnya. Kalau kita pakai formnya tulisan tangan, misalnya Jalan Gatot Subroto, kita ketik seperti ini secara teorinya, Jalan Gatot Subroto. Ya. Nah, biasanya untuk supplier jarang kita kasih data lengkap, telepon, alamat ya. Karena ya biasanya sih perusahaan jarang untuk mengisi dengan lengkap. Namun kita saat ini coba kita isi dengan lengkap ya. Kafling 4042. 4042. Oke. Selong kebayaran baru. Oke ya. Nah, ini sebenarnya kita copy paste di alamat cetak juga lebih mudah ya. Ini alamat gudang. Ya, kita masukkan ini, saya Ctrl C ya, Ctrl C, saya taruh di sini, saya Ctrl V. Ya, jadi ini datanya masuk semua. Ya, saya kembali lagi ke atas, saya klik lagi di kotanya. Kita akan mencari kotanya. Nah, kotanya apa? Kan kita masukkan Jakarta Selatan ya, walaupun pergudangannya di Tangerang kita sebut Jakarta Selatan. Jadi kita masukkan kota tempat Jakarta Selatan. Kalau kita tidak hafal nomor itu register kotanya, kita tulis saja Jakarta tanda tanya ya, diiringi tanda tanya. Nah, mesin pencarian akan muncul. Nah, di sini kita bisa pakai background gini, tanda panah turun atas, atau kita main klik di tempat yang kita inginkan. Oke, enter. Nah, POP berapa? Tadi 30 hari. Nah, kita isi. Terus kemudian limit kreditnya ditetapkan oleh yang menyetujui selama 30 hari. Jadi, POP ini 30 hari, ini 50 juta. Bentar ya. 50 juta ya, kita tinggal ini bisa Ctrl S, jadi ini tanda S, itu Ctrl S itu simpan, atau kita main klik simpan. Kalau batal ya berarti pakai Ctrl CTRL B ya. Cukup mudah ya dalam mengerjakan entry master pemasok. Nah, sudah selesai. Nah, yang akses ini super, dia akan tersimpan di sini. Yang akses. Seandainya diubah bagaimana? Ubah. Kode diubah tidak. Nah, seandainya kita ubah. Ini gini aja ya. Ini. Jadi sudah terjadi perubahan, kita simpan. Nah, dia akan muncul super. Berarti yang ubah juga diketahui. Ya, nanti kalau ingin mengetahui tentang leveling atau user password, bisa ya masuk ke video sebelumnya.
tadi belajar bagaimana membuat user password untuk menjaga keamanan program dan efektivitas administrasi agar lebih teratur. Oke, demikian kita sudah menguasai pengisian data master pemasok. Sangat mudah sekali. Nah, ini form data pemasok. Contohnya setelah kita entry, nanti hasilnya seperti ini di dalam program. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Tunggu video selanjutnya ya. Terima kasih.